Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Asmajiza dari semester 2D STIA 11 April Sumedang dengan mata kuliah Akuntansi Pemerintahan dan Perusahaan. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai jurnal penyesuaian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari jurnal penyesuaian. Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya atau bisa disebut dengan penyesuaian. Selanjutnya adalah fungsi dari jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah agar semua rekening real menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, khususnya yaitu adalah harta dan juga kewajiban. Sedangkan yang kedua adalah setiap rekening nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Nah, itu termasuk seperti perkiraan pendapatan dan juga beban. Selanjutnya adalah akun-akun yang memerlukan penyesuaian, di antaranya 1. Perlengkapan. Maksudnya setiap akhir periode akuntansi, perlengkapan yang telah terpakai disesuaikan dengan cara mendebit beban perlengkapan dan juga mengkredit perlengkapannya. Lalu yang kedua adalah penyusutan aktiva tetap. Pada akhir periode akuntansi, penyusutan dikoreksi dengan cara mendebit beban penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan serta mengkredit akumulasi penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. Selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Terdapat dua macam akun, yaitu yang pertama, jika pada saat terjadi dicatat sebagai harta, maka pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar beban yang telah dijalani, yaitu dengan debitnya adalah beban, kreditnya adalah yang dibayar di muka. Untuk yang keduanya adalah disesuaikan sebesar yang belum dijalani tetapi sudah dicatat, maka debitnya adalah yang dibayar di muka, sedangkan kreditnya adalah beban. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Ini juga terdapat dua macam. Yang pertama adalah jika pada saat terjadi dicatat sebagai pendapatan, maka disesuaikan sebesar yang belum menjadi pendapatan sampai akhir periode. Maka debitnya adalah pendapatan, sedangkan kreditnya adalah yang diterima di muka. Sedangkan untuk pendapatan diterima di muka yang kedua itu jika pada saat terjadi dicatat sebagai utang, maka disesuaikan sebagai yang sudah merupakan pendapatan pada akhir periode akuntansi. Maka debitnya adalah yang diterima di muka, sedangkan kreditnya adalah pendapatannya. Selanjutnya yang kelima adalah beban yang masih harus dibayar. Maksudnya pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar yang masih harus dibayar, yaitu debitnya adalah bebannya, sedangkan kreditnya adalah jumlah yang masih harus dibayar. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima disesuaikan sebesar pendapatan yang belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Maka debitnya adalah yang masih harus diterima, sedangkan kreditnya adalah pendapatan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal mengenai jurnal penyesuaian. Langsung saja. Dalam pengerjaan soal jurnal penyesuaian, diperlukanlah sebelumnya adalah neraca saldo. Nah, kita langsung saja kepada soal yang nomor pertama adalah berdasarkan stop of 6, persediaan barang dagangan atau PBD dinilai seharga 4 juta rupiah. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Karena yang diminta adalah metode ikhtisar laba rugi, maka pada tanggal 31 Januari 2021 kita menempatkan akun ikhtisar laba rugi pada akun debit dan juga persediaan barang dagang awal pada akun kredit dengan masing-masing senilai 5 juta pada debit dan kreditnya. Selanjutnya karena tidak sesuai dan yang diminta adalah pada persediaan barang dagang akhir, maka perlu dikreditkan dengan nama akun persediaan barang dagang akhir dan juga ikhtisar laba ruginya senilai 4 juta pada masing-masing debit dan kreditnya. Selanjutnya pada soal nomor 2 dikatakan bahwa gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta rupiah.
Maka pada akunnya terdapat beban gaji yang harus dibayar senilai 2 juta pada debit dan juga utang gaji yang belum dibayar senilai 2 juta juga pada kredit. Selanjutnya pada soal nomor 3 dikatakan bahwa perlengkapan yang tersisa adalah senilai 1 juta rupiah. Sedangkan pada neraca saldo perlengkapan senilai 1.500.000, maka pada akun terdapat beban perlengkapan yang harus dibayar senilai 500.000 pada debit dan juga perlengkapan yang digunakan senilai 500.000 pada kredit. Soal selanjutnya adalah peralatan disusutkan sebesar 10%. Bila kita lihat pada neraca saldo, peralatan adalah awalnya senilai 6 juta rupiah. Sedangkan yang kita akan cari adalah akun beban penyusutan perlengkapan, yaitu 10% dari saldo awal peralatan, yaitu senilai Rp600.000 pada debit, yaitu beban penyusutan perlengkapannya, dan juga kredit Rp600.000 pada akumulasi penyusutan perlengkapan. Soal selanjutnya adalah nomor 5, yaitu asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Sebelumnya kita lihat pada neraca saldo bahwa asuransi itu senilai Rp1.200.000. Sedangkan kita akan menyesuaikan dengan apa yang telah dibayar atau dilalui dan dijalani, yaitu pada bulan Januari. Untuk periode 1 tahun adalah senilai Rp100.000 pada beban asuransi, debit, dan pada kreditnya senilai Rp100.000 juga pada asuransi dibayar di muka. Kenapa Rp100.000? Karena itu adalah karena totalnya Rp1.200.000 untuk 1 tahun, maka dibagi 12 bulan adalah senilai Rp100.000 untuk setiap bulannya. Selanjutnya adalah soal terakhir, yaitu nomor 6, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pada neraca saldonya, yaitu terdapat beban sewa yang senilai Rp1.200.000. Sedangkan pada soalnya adalah sewa telah dibayar di muka pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Maka kita akan mencari penyesuaian yang harus dibayarkannya atau beban sewanya. Pada akunnya terdapat sewa dibayar di muka pada debit dan beban sewa pada kredit yang keduanya bernilai sama, yaitu Rp1.100.000. Setelah itu kita harus melakukan penjumlahan dari total keseluruhan dan akan mendapatkan nilai yang sesuai atau sama, yaitu senilai Rp13.300.000. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi jurnal penyesuaian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pengucapan, kata-kata maupun materi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.